Yang terhormat, PLT Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato tentang 4 pilar kebangsaan yang saya sederhanakan lagi dalam subtema penguatan pendidikan karakter pemuda berlandaskan 4 pilar kebangsaan. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi akibat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia tahun ini memasuki usia kemerdekaannya yang ke-73. Pada usia yang sudah lebih dari setengah abad ini, seyogyanya bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan dalam segala hal. Tetapi kenyataan yang kita saksikan selama ini justru sebaliknya. Kekacauan, kerusuhan, demonstrasi, anarkisme yang menjurus pada desintegrasi dan bahkan kriminalitas marak terjadi di negeri tercinta ini. Fenomena inilah yang menjadikan karakter sejati jiwa-jiwa muda yang senantiasa maju dan bergerak positif menjadi pemuda yang cenderung melakukan sesuatu yang berbau negatif. Berbagai perilaku penyimpangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa lemahnya karakter kebangsaan dalam diri setiap pelakunya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 73 tahun lamanya suatu saat nanti akan terpecah belah. Apakah kita sebagai pemuda hanya duduk terpaku menatap bangsa ini dalam kegoncangan dan kehancuran? Jangan menunggu, lakukanlah sesuatu. Tidak perlu dengan hal yang besar, cukuplah dengan hal yang kecil, yakni membina mentalitas kita dengan cara memperdalam pemahaman kita mengenai 4 pilar kebangsaan. Saudara-saudari yang saya kasihi, 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Tanpa keempat pilar ini, saya yakin bangsa kita yang besar tidak mungkin bisa hidup rukun, damai, dan bersatu padu. Hadirin, Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa. Berkarakter Pancasila artinya manusia memiliki watak yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur Pancasila dan norma-norma konstitusional dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk mematuhi semua nilai dan norma yang terkandung di dalamnya agar keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang terdiri dari beribu pulau, beragam suku, budaya, agama, dan ras. Kita semua dituntut untuk mempertahankan keutuhan ini, karena ingatlah saudara-saudara bahwa bangsa yang kita peroleh saat ini merupakan bangsa yang diperoleh dengan darah, nyawa, dan bahkan air mata para pejuang. Haruskah kita bayar semuanya itu dengan kerusuhan dan kehancuran?
Wahai para pemuda, mari kita jaga, pertahankan dan lindungi NKRI tercinta ini agar tetap kuat dan kokoh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu, lakukan sesuatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang bertujuan untuk menyatu padukan perbedaan atau keberagaman. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang mampu menghargai semua perbedaan, bukannya malah memecah belahkan satu dengan yang lain. Saudara, kita semua satu dalam negara, satu pula dalam bahasa, maka kita semua satu dalam bingkai NKRI. Kita berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, tetapi jangan jadikan perbedaan menjadi satu. Biarkanlah ia tetap berbeda sehingga keserasian dapat tercipta, layaknya warna-warni pelangi yang indah dan elok dipandang mata. Jadi saudara, jangan sekali-kali Anda mengaku sebagai warga negara Indonesia jika masih menggunakan perbedaan sebagai musuh. Saudara-saudari dan pemuda-pemudi setanah air Indonesia yang saya cintai, kemerdekaan bangsa kita ke depannya sangat bergantung pada kita. Oleh karena itu, di akhir pidato ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, khususnya bagi para pemuda dan remaja. Ingat, masa depan bangsa ada dalam genggaman kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu mewujudkan NKRI yang unggul. Karena sang proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Kalimat ajakan yang penuh makna ini harus kita hayati secara mendalam, bahwa jika semua pemuda sudah bergerak maju, maka saya yakin 100% bangsa ini akan mencapai puncak kemerdekaan yang sesungguhnya. Wahai pemuda Indonesia, kaum muda NTT, jangan tidur, jangan terlena akan arus globalisasi yang menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa. Ayo tunjukkan bahwa anak-anak NTT itu baik, berkarakter, dan mampu berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, serta sikap saya yang kurang berkenan selama penyampaian pidato. Selamat malam, Tuhan memberkati. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 12.